Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal Shani episode ke-92. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, di mana Wang Lin telah menerobos ke dalam wilayah klan iblis raksasa untuk menyelesaikan dendam panjang antara dirinya dengan sang leluhur klan. Setelah sebelumnya Chihu memutuskan untuk mengkhianatinya demi klan, Wang Lin bisa melewati pertarungannya dengan lebih bebas dan menunjukkan seberapa tindakan sok keras yang Wang lakukan di masa lalu akan menjadi penyebab dari kehancurannya sendiri. Dan benar saja, dengan salinan bendera 1 miliar jiwa yang diberikan oleh Dutian, Wang tidak berkutik sedikit pun di bawah penghancuran Wang Lin. Bahkan setelah memanggil harta karun rahasia klan, yaitu sebuah kapak merah dengan niat pembunuhan, Wang masih tidak bisa menahan tekanan bendera 1 miliar jiwa, sampai kemudian jiwa primordial sang leluhur klan iblis raksasa hancur sepenuhnya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Nah, meskipun Wang Lin sudah berhasil menghabisi Wang, namun kekuatan garis keturunan yang membentuk pusaran itu juga telah diaktifkan sehingga membuat tubuh Wang Lin terseret ke dalamnya, persis seperti apa yang dialami oleh Sun Tai. Saat tubuhnya ditarik masuk, Wang Lin segera mengulurkan tangan kanan dan membentuk rantai dari fragmen jiwa untuk menahan kekuatan isap sambil mengaktifkan formasi di goa yang telah dia siapkan sebelumnya. Setelah mengaktifkan formasi itu, Wang Lin mendapatkan kesempatan untuk menarik kembali semua fragmen jiwa dan mengambil tas milik leluhur klan iblis raksasa sebelum tiba-tiba saja kekuatan pusaran meningkat tajam, seolah mengetahui bahwa sasaran pusaran itu berusaha untuk melarikan diri. Peningkatan kekuatan yang tajam itu membuat Wang Lin tak mampu bertahan lebih lama dan menggunakan upaya terakhirnya untuk menarik kapak rahasia klan iblis raksasa sebelum tubuhnya menghilang di dalam pusaran dan menyisakan jarak rusak yang sang leluhur raksasa iblis itu yang belum sempat membebaskan klannya dari segel hukuman Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin yang tetap tidak mampu menahan kekuatan garis keturunan Wang akhirnya terlempar di luar planet Sujaku dan berdiri di tengah kehampaan dengan wajah pucat. Harus diakui, kekuatan Wang memang agak menakutkan dan Wang Lin yakin jika leluhur itu mencapai tahap pertengahan atau akhir transformasi jiwa, besar kemungkinan salinan bendera 1 miliar jiwa yang diberikan oleh Dutian pun tidak akan bisa berguna. Dengan Li Yuan Peng dan leluhur klan iblis raksasa yang telah dia luluh lantakan, Wang Lin menebak bahwa berita ini pasti akan segera menyebar. Meski demikian, saat ini Wang Lin memiliki hal lebih penting untuk dilakukan, yaitu membantu Li Muan untuk menghadapi kedatangan utusan surga berikutnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata ketika Wang Lin akhirnya berdiam sementara di sebuah planet kecil dan memutuskan untuk menggunakan planet minim kekuatan spiritual itu sebagai tempat bersembunyi sekaligus berkultivasi. Wang Lin duduk bersila dan memisahkan tubuh utama dengan tubuh keduanya, membuat tubuh dewa kuno bintang 3 itu kembali tenggelam ke dalam tanah dan duduk di tengah inti pusat planet kecil tersebut. Wang Lin kemudian mengeluarkan kapak merah yang berhasil dia ambil dari Wang sebelumnya dan membuat kapak itu langsung melepaskan niat membunuh yang pekat. Wang Lin langsung mencoba menanamkan tanda ilahi pada kapak, namun kapak rahasia klan iblis raksasa itu memantulkannya seolah ada kekuatan tersembunyi di dalam senjata tingkat tinggi tersebut. Karena itulah akhirnya Wang Lin pun mengerahkan jiwa primordial yang diduetin sama kekuatan salinan bendera 1 miliar jiwa untuk menelan kapak tersebut. Baru setelah menelan kekuatan dalam kapak, Wang Lin membuka tas milik Wang dan mendapatkan berbagai barang langka mulai dari batu giok langit, batu roh berkualitas tinggi, juga sebuah botol giok merah berisi darah keturunan dewa kuno. Persis pernah ia temukan pada Teng Yi ketika membantai keluarga Tang di masa lalu. Kalau Wang Lin tidak keliru, darah itu bisa memperkuat kemampuan dewa kuno yang selama ini hanya ia miliki secara teori lewat warisan pengetahuan, dan karena itulah Wang Lin merasa gembira dapat menyimpan botol tersebut. Benda lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah sebuah roda kecil berkarat dengan radius 1 inci, di mana benda itu adalah tempat roh Feng Luan yang sebelumnya Suligo mohon untuk dibebaskan berada. Karena Wang Lin sudah sangat memahami karakter Suligao, hanya fakta bahwa
Tawa roh iblis itu sampai memohon kepadanya telah membuat Wang Lin menjadi waspada dan berhati-hati. Untuk memastikan hipotesanya, Wang Lin memanggil Suligao keluar dan membuat roh pedang itu menjadi sangat cemas ketika meminta Wang Lin buru-buru menyelamatkannya. Wang Lin dapat merasakan nada Suligao berubah, bahkan roh pedang itu sangat tidak sabar ketika berkata akan menyelamatkan jiwa dalam roda sendiri kalau Wang Lin tidak buru-buru melakukannya. Di sini Wang Lin benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh, apalagi setelahnya roda harta karun itu beberapa kali memantulkan energi spiritualnya ketika memancarkan cahaya hijau yang membuat Suligao akhirnya tidak dapat menahan diri ketika menyerbu ke arah roda. Wang Lin menyadari ada sesuatu yang salah ketika mengunci Suligao ke udara, dan hal itu membuat si roh pedang menjadi sangat marah. Kemarahan Suligao dihadiahi oleh tatapan dingin Wang Lin yang membuat Suligao kembali sadar sebelum mengaku bahwa dia selalu kehilangan kendali setiap kali melihat roda. Wang Lin menekan simbol aneh di roda harta karun dan membuat simbol itu berkedip cepat hingga menyebabkan roda retak dan akhirnya hancur. Cahaya merah terang yang disertai tawa merdu terdengar, disusul dengan kemunculan seorang wanita jelita yang hanya mengenakan pakaian tipis dari dalam cahaya merah. Tawa renyahnya dipenuhi dengan kekuatan iblis dan penampilannya menggoncang siapapun tidak terkecuali Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika memahami bahwa iblis perempuan ini sedang menggunakan teknik penggoda kepadanya yang meskipun memang cukup menakutkan namun tetap dapat dinetralisir dengan teknik penyegelan yang terhubung dengan bendera 1 miliar jiwa. Karena godaan Saitoni Rojimnya terhadap Wang Lin tidak mempan, roh Feng Luan itu mengalihkan perhatiannya untuk menyapa Suligao dengan rayuan dan membuat si roh pedang langsung kehilangan semua rasa takutnya kepada Wang Lin dan mengejar si roh iblis. Namun sebuah dengusan dari Wang Lin membuyarkan pesonanya itu dan mengembalikan Suligao pada kesadarannya. Wanita iblis tidak menyerah, dia masih memancarkan kekuatan penggodanya yang membuat Suligao kembali terjerat dalam pusaran hasrat dan pesona, sehingga si wanita iblis berpikir untuk move on lagi ke Wang Lin. Namun tatapan Wang Lin tiba-tiba menjadi tajam ketika menatap Feng Luan dengan pandangan jijik sebelum mengeluarkan bendera 10.000 jiwa miliknya dan memanggil lebih dari 1.000 fragmen jiwa dengan Li Yuanpeng sebagai pemimpinnya. Anehnya, Li Yuanpeng dan antek-anteknya ini malah ikutan terpesona dengan Feng Luan, dan tepat ketika wanita iblis itu memohon bantuan mereka untuk membunuh Wang Lin, jiwa-jiwa yang sebelumnya menyerang wanita itu pun malah berbalik arah dan menyerbu Wang Lin. Namun Wang Lin tetap tenang dan dengan satu gerakan tangan membuat semua fragmen jiwa yang menyerangnya memekik menyedihkan sebelum menyebar dan menghilang. Tindakan tegas Wang Lin ini membuat Suligao yang hampir saja menyerangnya karena terpengaruh Feng Luan buru-buru mundur ketakutan dan mengutuk dirinya sendiri karena sekarang segala pujian atas kontribusinya terhadap kematian leluhur klan iblis raksasa seolah sirna. Tanpa memberikan kesempatan Feng Luan untuk melarikan diri, Wang Lin menangkapnya dan mulai menyelidiki identitasnya hingga membuat si wanita iblis ketakutan dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya yang bernama Meiji. Berdasarkan pengamatan dan analisanya, Wang Lin menyimpulkan bahwa Meiji bukanlah jiwa biasa dan kemungkinan besar merupakan pecahan jiwa dari seorang kultivator kuat yang memiliki ranah niat berhubung dengan pesona atau nafsu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Wang Lin membatasi geraknya dengan segel dan menyimpannya di dalam bendera jiwa, sementara Suligao merasa bersalah ketika pamit masuk ke dalam pedang tanpa berani keluar lagi. Setelah urusan dengan Suligao dan gebetan berakhir, Wang Lin mengeluarkan pagoda Zoe dan membuat Joru langsung muncul sebelum menghampirinya sambil mengeluh. Dia marah karena selama berbulan-bulan hanya diberi makan buah tanpa daging dan hal itu membuat dirinya dan Xiaobei semakin kurus. Mendengar itu, Wang Lin segera merasa bersalah karena dia sendiri tak perlu makan selama ratusan tahun dan Wang Lin malah ikut melupakan Joru yang merupakan seorang anak manusia biasa dan butuh makanan. Wang Lin berjanji akan memperbaiki kesalahan ini dan membuat Joru yang awalnya cembedut segera memancarkan kegembiraan saat Wang Lin berjanji akan membawanya menangkap harimau besar. Namun sebelum mereka pergi, Joru menyampaikan sesuatu yang menggoncang hati Wang Lin, di mana gadis kecil itu mengaku sering bermimpi melihat seorang kakak perempuan bersama Wang Lin dan keduanya tampak begitu akrab.
Wang Lin tahu jelas yang dimaksud Joru adalah Limuan dan hal itu membuatnya antusias memikirkan kekasih hatinya akan segera bangun. Namun beberapa waktu setelahnya Joru malah menangis ketakutan ketika memanggil si orang kecil dalam tubuhnya sebagai monster sebelum meminta Wang Lin untuk mengeluarkannya. Wang Lin terdiam dan matanya dipenuhi dengan emosi kompleks, berpikir bahwa dulu ketika memasukkan jiwa primordial Limuan ke dalam janin Joru, seharusnya mereka berdua langsung bersatu. Namun ia tidak menduga bahwa janin itu ternyata telah memiliki jiwa sendiri dan sekarang untuk membuat Limuan bangkit, maka satu-satunya cara adalah melahap jiwa Joru, di mana hal itu mau tak mau membuat Wang Lin merasa sakit hati meskipun konsekuensi tersebut adalah hasil dari keputusannya sendiri. Joru dalam kepolosan dan ketulusannya memilih untuk percaya kepada Wang Lin sepenuhnya, membuat orang yang dipercaya menyunggingkan senyuman pahit berusaha menahan emosi dalam hatinya sebelum kemudian membawa Joru untuk menangkap harimau besar, berpikir bahwa janjinya akan menjadi pelarian sementara dari kenyataan yang sangat begitu menyakitkan. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya sudah ada beberapa hal yang Joru mengerti bahwa kakak perempuan di dalam tubuhnya adalah apa yang dilihat Wang Lin selama ini dan dia sadar bahwa penyelamatan Wang Lin di masa lalu pun bukan karena dirinya, melainkan demi kakak perempuan tersebut. Meski demikian, Joru tetap berharap dan percaya bahwa suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi sosok yang lebih cantik, lebih pintar, dan lebih kuat, sehingga paman yang sudah ia anggap seperti bapak sendiri itu tidak akan meninggalkannya. Wang Lin membawa Joru melintasi planet yang sunyi dan tandus hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hutan terpencil pada sisi utara dan menangkap seekor harimau besar berwarna ungu yang panjangnya mencapai 30 kaki. Harimau itu memiliki aura menindas dan kekuatan hebat yang mampu menghancurkan logam. Namun harimau itu adalah binatang biasa yang tidak memiliki kecerdasan seperti halnya Xiaobai, sehingga Wang Lin pun menaklukkannya dengan mudah sebelum menanamkan jejak jiwa agar harimau ungu yang kemudian diberi nama Xiaoji itu tunduk pada Joru. Joru segera menyukai Xiaoji seolah ia adalah bagian dari keluarga hewannya, membuat Xiaobai yang dulu menjadi satu-satunya peliharaan Joru meskipun menderita jadi merasa terpinggirkan. Namun ketika ia dengan malas meraung pada Xiaoji, raungan si harimau ungu yang lebih kuat dan penuh tekanan membuatnya ketakutan. Wang Lin juga tersenyum melihat Joru menikmati hari-harinya menyenangkan dengan peliharaan barunya, namun senyuman itu tidak lebih dari sekedar tangisan diam karena di balik senyuman Wang Lin sedang memikirkan bahwa ikatan yang terjalin di antara dia dan Joru bukanlah kasih sejati, melainkan akibat dari waktu yang dihabiskan bersama. Dalam hatinya Wang Lin tahu bahwa hanya ada satu nama yang bermakna, yaitu Limuan, dan karena jiwa Limuan yang tersegel dalam tubuh Joru dan akan terbangun saat gadis kecil itu genap berusia 19 tahun, Wang Lin sudah tahu ketika saat itu tiba maka salah satu dari mereka harus lenyap. Wang Lin tahu bahwa jika ia mengambil jiwa primordial Limuan lebih awal maka Joru akan selamat, tetapi jiwa-jiwa primordial itu belum benar-benar pulih, maka justru Limuanlah yang kemungkinan besar akan lenyap. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun telah lewat begitu saja hingga sekarang Joru telah berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, namun entah mengapa jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Hari-harinya dihabiskan di punggung Xiaoji ditemani oleh Xiaobai sambil menatap langit dan berbicara pelan. Di waktu-waktu belakangan ini mimpi Joru tentang kemunculan Limuan semakin sering terjadi dan hal itu membuatnya mulai merasakan kehadiran lain dalam tubuhnya juga semakin kuat. Joru berpikir mungkin waktunya untuk berada di dunia ini ternyata terbatas dan akhirnya berbicara pada Xiaobai tentang kemungkinan ia akan lenyap ketika kakak perempuannya terbangun. Meskipun Joru sering menjahili Xiaobai, jauh di dalam hatinya dia berpikir bahwa justru harimau iblis itulah yang sangat memahami dan menyayanginya. Karena itulah meski sudah berpikir bahwa waktunya tidak lama lagi, Joru masih menenangkan Xiaobai dan berjanji akan meminta Wang Lin mengembalikan harimau putih itu ke rumahnya setelah dia pergi nanti. Xiaobai menatap Joru dengan pandangan kompleks sebelum menganggukkan kepalanya yang besar karena jauh di lubuk hatinya Xiaobai juga tahu bahwa Joru sangat menyayanginya.
menyayanginya. Joru menggosok bulu Shobai sebelum melihat Wang Lin yang duduk di kejauhan dengan ekspresi sedih karena sampai detik ini dia masih yakin bahwa apa yang dilihat Wang Lin hanyalah si kakak perempuan, dan hal itu sudah cukup memberitahunya betapa berharga si kakak perempuan ini untuk pamannya. Sementara Wang Lin masih sibuk dengan kegundahan yang berkecamuk dalam pikirannya, tiba-tiba saja Joru memanggil Wang Lin untuk turun dan berkata ingin menyisir rambut peraknya. Wang Lin tidak diberikan kesempatan untuk menolak ketika diseret menuju batu besar dan mulai merasakan sikat kayu di tangan Joru menyisir rambutnya. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan sampai kemudian tiba-tiba saja Joru meminta Wang Lin menceritakan kisahnya dengan si kakak perempuan cantik. Wang Lin menurut dan saat kisah itu mengalir perlahan, tubuh Joru bergetar halus seolah memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Sekarang Joru bisa bertanya dengan yakin apakah memang dalam pandangan Wang Lin dirinya hanya tubuh sementara bagi Limuan, dan membuat si paman ini menjadi semakin galau ketika meminta gadis itu untuk beristirahat di dalam pagoda. Jawaban Wang Lin membuat Joru menangis dalam kesepian, memeluk dirinya sendiri dan menyadari bahwa orang yang sudah dia anggap sebagai keluarga itu memang tidak pernah memandangnya sebagai diri sendiri. Waktu terus berjalan dan tiba-tiba saja pada suatu malam Shobai menghilang, di mana kepergiannya benar-benar membuat Joru terpukul hingga jatuh sakit karena kesedihan. Wang Lin sempat ingin mencari harimau iblis tersebut, namun Joru menghentikannya karena berpikir bahwa Shobai memang memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, di mana hak semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak Joru miliki. Hati Wang Lin terasa sangat sakit ketika mendengar perkataan Joru yang seolah sudah paham dengan apa yang terjadi, namun lagi dan lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Limuan masih jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Beberapa bulan kemudian, raungan lelah tapi penuh semangat menggema dari kejauhan, dan raungan itu membuat Joru melonjak dengan gembira mengetahui bahwa hewan peliharaan kesayangannya telah kembali. Iya, Shobai muncul kembali dengan tubuh kurus dan bulu yang acak-acakan sebelum kemudian meletakkan sebuah pohon merah dengan buah kecil menyala di ujungnya. Joru sempat bingung kenapa Shobai memberinya buah ini dengan ekspresi tegang seolah memintanya buru-buru memakan buah tersebut. Namun sebelum Joru bisa menggali informasi lebih dalam, Wang Lin sudah memberitahunya bahwa buah itu memiliki efek menghancurkan jiwa primordial, dan dengan memakannya Joru bisa melemahkan jiwa Limuan untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Wang Lin cukup kaget melihat harimau iblis ini ternyata memiliki kesetiaan yang cukup luar biasa sampai rela mempertaruhkan nyawa demi majikannya, karena Wang Lin yakin harimau itu tahu kalau dia tidak akan diam saja setelah menangkap niatan Shobai untuk menghancurkan jiwa Limuan. Benar saja, meskipun ketakutan setengah mati, Shobai masih berdiri di depan Joru sambil menggeram seolah melindungi gadis itu dari Wang Lin. Namun Joru yang sudah mengetahui buah macam apa yang dibawa peliharaannya justru cepat-cepat melemparkannya ke tebing sambil memohon kepada Wang Lin untuk tidak menyakiti peliharaannya. Wang Lin mengangguk singkat sebelum beranjak pergi, membuat Joru memandangi hanya bisa memandang punggungnya tampak semakin asing sebelum berkata dengan lirih ketika meminta Wang Lin untuk tenang karena dia akan melakukan sesuatu yang membuat si paman dan kakak perempuan bersatu kembali. Pernyataan itu tak sekedar perpisahan, namun keputusan sunyi dari seorang gadis kecil yang telah tumbuh dewasa sebelum waktunya, dan di dalam keheningan bulan yang dingin, keputusan itu akan mengantar langkah Wang Lin ke dalam dilema paling menyakitkan. Keputusan yang menjerumuskannya pada sebuah persimpangan tajam antara cinta yang tak bisa diselamatkan, pengorbanan yang tak bisa dibatalkan, dan rasa bersalah yang akan membekas lebih dalam daripada luka manapun yang pernah ia derita seumur hidupnya.